Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ferry Amsari di Late Show bersama Auriga Nusantara. Kali ini banyak hal yang mungkin kita akan bahas, tapi satu hal yang menarik. Rencana Pak Fadlizon yang mulia untuk menetapkan Hari Kebudayaan Nasional yang ditetapkan akan jatuh pada tanggal 17 Oktober 2025 sekarang ya. Alasannya banyak, menimbulkan kehebohan karena penetapan Hari Kebudayaan tanggal 17 Oktober ini kebetulan cocok dengan hari ulang tahun Pak Prabowo tanggal 17 Oktober. Oleh karena itu kita harus diminta memaklumi. Ini sebenarnya hanya cocok logi publik. Pemilihan tanggal 17 Oktober sebenarnya itu berkaitan dengan ditetapkannya PP 66 tahun 1951 tentang lambang negara, burung Garuda dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi publik salah sangka nih pasti. Cuman kan publik bertanya-tanya, ditetapkannya PP 66 tahun 1961 ini, kok yang dipilih tanggal ditetapkannya? Bukan tanggal diundangkannya ya. Padahal yang diundangkan itu di tanggal 28 November. Bukan 17 Oktober. Itu hanya penetapan. Jadi Pak Fadlizon lain kali kalau mau cocok logi, pilih dong cara yang lebih tepat. Jangan menimbulkan sakwasangka. Sudahlah kita tahu Bapak mau cari perhatian bahwa perlu ulang tahun Pak Prabowo diperingati sekaligus dengan Hari Kebudayaan. Jadi pernyataan itu lebih terbuka, publik lebih paham bahwa Anda sedang mencari perhatian pimpinan. Ya biasa aja, hal yang harus dipahami. Jadi mari kita saksikan Let's Show bersama Ferry Amsari dan Auriga Nusantara dengan melihat berbagai perkembangan diskusi tentang politik, hukum, serta lingkungan hidup. Sekarang saya kedatangan dua teman. Satu Mas Dwi Saung dari Walhi, Wahana Lingkungan Hidup, salah satu NGO tertua Republik ngurusin lingkungan hidup. Karena musuhnya berat semua, Bahlil dan lain-lain. Kedua, ini teman ngobrol, teman ngopi, teman diskusi, Cak Agung Wijayanto atau Wijaya. Pokoknya Wijaya itu kelas berat tuh, kelas. Gimana Cak? Sehat Cak? Sehat dah. Jadi kan gini ceritanya Cak, karena to the point ya. Apa yang terjadi dengan Wahli dan Tempo? Cak Agung, rasa terjebak Cak Agung. Gue sebenarnya dari awal udah ngira nih. Siapa nanti gue ngobrolnya sama Walhi. Wah, aduh, berat nih. Mungkin ini ngomongin KUHA. Pasti Maluku Utara ya. Pasti urusan Maluku Utara nih. Kita dengarlah dari saksi korban ya Cak. Saksi korban berarti Walhi dulu tuh. Ada apa Mas Dwi? Apa yang ceritanya apa? Ya ada ini sebenarnya. Ada industri di Maluku Utara yang rame. Salah satunya kemarin sebenarnya yang rame di pulau sebelahnya lah ya. Di provinsi sebelahnya yang sebenarnya ke Maluku Utara juga. Jadi ada tambang nikel, kemudian ada perusahaan yang salah satu perusahaan lah yang di sana. Terus kemudian membuat ya biasanya perusahaan kan bikin video promo begitu ya. Ternyata teman-teman kita juga ternyata yang buat video promonya begitu. Ya, apa Tempo TV ya? Tempo TV. Tapi ya mungkin itu bisnis ya kalau kita lihat kayak video promo aja sih sebenarnya ya. Advertorial ya. Ya. Ya, yang itu yang heboh dulu ya, Cak. Apa hidup harmonis dengan nikel. Harmonis dengan nikel ya. Ya. Itu kayak hidup harmonis dengan tetangga sebelah tuh. Kadang-kadang tidak harmonis. Gimana itu? Kenapa ada? Ya menurut kami sih ini ya ada beberapa yang miss di dalam video tersebut dan kemudian kan video tersebut juga ternyata diputar di beberapa tempat di Maluku Utara yang jadi kayak semacam ini kayak jadi semacam mempromosikan sesuatu yang miss sebenarnya ya. Misalnya yang diwawancara di sana tidak
tidak ada korban. Apalagi baru-baru ini kan banjir di sana ya. Tidak ada cerita gimana banjir yang terjadi akibat pertambangannya gitu. Yang ada cerita tambangnya benar-benar bersih gitu ya, nggak ada sesuatu pun yang mengganggu kan, buat kita jadi pertanyaan ya. Ini Ngambil gambarnya gambar di di mana? mana begitu ya. Terus ini nggak, bulan lalu masih ini banjir 2 kali berturut-turut gitu ya. Kok itu yang, dan dia melakukan promosinya sekarang habis banjir begitu ya. Jadi kayak ngenyek gitu kali ya. Kayak ngenyek kondisi masyarakat yang jadi korban. Ada sih masyarakat yang diwawancara di sana ya, tapi kan kayaknya masyarakat itu setahu kami yang di sana gitu ya, itu dia tinggalnya jauh gitu ya dari ya orang sana juga 1 orang, tapi dia tinggalnya agak jauh dari lokasi pertambangannya gitu. Dan dia yang tidak terdampak lah dari si banjir tersebut, dari kekurangan air tersebut. Ngenyek, Cak. Sakit. Ini yang tambang di Obi. Iya, Obi. 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 Wasi. Kawasi. Ya, itu gimana ceritanya ya, Cak? Kok tiba-tiba TV Tempo ngenyek gitu ya? Bukan Tempo. TV Tempo adalah unit yang memproduksi video dokumenter itu. Tapi ini memang ya sebelumnya nggak, kalau Walhi mau nyerang Tempo juga nggak apa-apa juga. Santai. Tapi gini maksudnya, Tempo itu kan satu perusahaan ya, satu perusahaan yang di dalamnya itu ada redaksi seperti saya sekarang ini, redaksi Tempo, dan di dalam Tempo juga ada unit-unit lain tuh, ada unit-unit pemasaran, iklan ya. Nah, kemudian ada juga unit yang sekarang ini mereka memang fokus untuk membuat video-video dokumenter, yakni TV Tempo. Berbayar. Ya ada yang berbayar, ada juga mereka juga melakukan dokumenter yang reguler ya. Sebenarnya TV Tempo juga membuat dokumenter beberapa dokumenter tentang nikel juga yang narasinya sebenarnya berbeda dengan yang sekarang menjadi persoalan. Tapi untuk case yang belakangan ini memang kemudian dipersoalkan kawan-kawan dan protes di pemutaran kemarin di Maluku Utara, itu sebenarnya adalah produk iklan ya, produk advertorial yang bukan dikerjakan oleh tim redaksi, tapi dikerjakan oleh TV Tempo. Sebenarnya gitu, sesimpel itu aja sih dah. Dari awal juga sepertinya sejak acara kemarin penyelenggara tim TV Tempo juga sudah menegaskan bahwa ini bukan hasil produk jurnalistik, tapi ini produk bisnis atau advertorial gitu. Ya. Tapi kan Tempo jurnalisnya dikenal sebagai jurnalis peduli lingkungan, anti korupsi dan lain-lain ya. Itu sedih nggak, Cak? Gini, yang lebih menyedihkan tuh sebenarnya begini sebenarnya. Realitanya Tempo itu kan punya values ya, punya budaya. T itu terpercaya, M itu merdeka, Po itu profesional. Nah, saat ini Tempo itu sangat profesional. Dari kacamata saya dari dalam ya, sangat profesional untuk kerja-kerja jurnalistik. Juga sangat merdeka dari intervensi apapun. Intervensi pemegang saham, manajemen di Tempo itu jangankan direksi gitu ya, pemimpin redaksi saja usulannya bisa kami tolak. Nah, semua diputuskan oleh rapat. Tapi memang bisnis media secara keseluruhan sampai sekarang itu belum merdeka secara finansial. Tapi ini sebenarnya bukan juga pengalaman baru buat Tempo. Hanya platformnya saja berbeda. Tempo itu sering banget sebenarnya dikhianati gitu. Tidak, maksudnya. Misalnya
kami menuliskan tentang pelanggaran satu perusahaan sawit gitu. Lalu tiba-tiba ini pernah suatu ketika gitu ya. Tiba-tiba di publikasi yang sama, di edisi yang sama, perusahaan sawit tersebut masang iklan. Ya. Tapi Tempo saat itu tegas ya, tegas. Saat itu sampai diproses bagaimana kok bisa perencanaan redaksi bisa bocor ke marketing. Marketing memanfaatkan itu. Kemudian akhirnya Tempo beberapa kali juga mengembalikan dana iklan. Jadi kalau di Tempo itu memang kami di redaksi dengan unit lain di pemasaran itu memang betul-betul terpisah. Jadi kalau ditanya sedih, mungkin lebih kaget dulu ya. Kaget karena kami di redaksi pun sudah pasti tidak mengetahui perencanaan di pemasaran. Tapi mata berkaca-kaca nih. Enggak, ini ngantuk aja. Ngantuk. Tapi apa sih yang dialami teman-teman Walhi Malut ya, terutama di pemutaran film itu? Kan kalau dari video yang beredar kan, setelah aksi protes terhadap pemutaran film, ada upaya-upaya paksa dari pihak-pihak berwajib yang kebetulan tidak berwenang gitu ya. Apa sih ceritanya? Ya ini sebenarnya yang kalau kita berdebat sama teman-teman media juga sering kali ya ada perdebatan soal itu, soal isi berita yang menurut kita nggak sesuai itu udah sering lah ya protes. Apalagi kalau kayak sering kali sekarang kayak media yang sekarang kan lebih banyak orang ini ya visual ya, banyak kan visual ya, sama gambar visual terus itu banyak yang miss kan, kadang-kadang teksnya sama gambarnya nggak sesuai. Nah itu sering kali kita ini ya berdebat, tapi buat teman-teman media tertentu memang udah biasa juga, kita kan suka berdebat juga di luar ini ya, di luar sesudah pemberitaan atau sebelumnya gitu ya. Tapi ini kan ada ini ya, sesudah itu ada aparat yang datang ke kantor gitu ya. Bahkan di lokasi ada semacam intimidasi, datang ke kantor tengah malam gitu kan. Ini sesuatu yang dan kita protesnya padahal biasa aja ya, nggak ada protes biasa. Upaya-upaya aneh-aneh kan? Ya nggak ada upaya aneh-aneh. Ya protes lah. Isi film paling gitu ya. Ya sama kalau ada orang film yang nggak benar kan kita misalnya orang biasa kan juga bisa ya. Ini protes filmnya begini-begini nggak. Apalagi kalau dokumenter ya, dokumenter lain juga banyak kan yang orang protes terhadap isi dokumen. Apalagi ini dokumenter ada ini ya, ada footage dokumenter yang bukan fiksi ini kan, asli yang ada yang pasti orang kan itu nggak sesuai apa segala macam. Apalagi kalau dia nontonnya di kampung, di lokasi, pasti kan ada orang yang merasa nggak puas, apalagi nggak sesuai sama kenyataan kan pasti dia protes begitu ya. Dan protesnya juga ya biasa aja gitu, nggak ada misalnya dia jadi bakar-bakar atau apa kan, nggak juga gitu ya. Nggak merusak, tapi tiba-tiba ada aparat yang datang dengan alasan macam-macam aneh-aneh begitu ya ke kantor itu kan. Dan aparatnya itu bukan aparat misalnya anti huru-hara. Misalnya aparatnya yang datang itu misalnya Babin Kamtipmas yang biasa datang gitu ngecek gitu ya. Atau dari polsek setempat yang ada apa nih rame-rame gitu. Ini bukan. Ini aparatnya berbeda dengan yang struktur kepangkatannya militeristik di dalam kepolisian kan beda ini yang datang. Jauh kan? Jauh, bukan yang tugasnya bukan kayak itu gitu ya. Tapi ini ya, apa hubungannya dengan aparat? Ini film advertorial yang diproduksi Tempo, dikritik teman-teman Walhi karena itu tidak menunjukkan fakta sebenarnya. Lalu ada perusahaan tambang di sana yang kemudian dianggap punya masalah dengan bisnis nikelnya. Ini aparat ngapain? Nah kita juga sebenarnya bertanya-tanya ya, aparatnya ini ngapain dan melindungi Tempo. Kalau misalnya Tempo ya kalau bilang melindungi Tempo ya, Tempo misalnya lapor gitu kan di kepolisian ada kalau lapor tuh ke unit tertentu ya, SPKT lah misalnya kalau resmi laporannya gitu, pasti kan dia meneruskan ke unit yang melakukan penyelidikan. Nah ini kan yang datang bukan unit yang melakukan penyelidikan, itu yang jadi aneh kan. Iya, ngapain Pak? Iya ngapain, Bapak kan bukan penyelidik, bukan misalnya kalau intelijen, Bapak kan bukan intelkam. Agak aneh begitu. Kalau dibilang lindungin Tempo juga emang Tempo butuh perlindungan. Iya. Perasaan kami yang paling terancam sebenarnya. Gara-gara itu ya. Ya kalau misalnya perusahaannya lapor kan, lapornya kemana kan ada polisi kan kalau bicara undang-undang lah KUHP yang sekarang kan ada ininya ya.
lapor tuh kemana, melakukan pendidikan siapa, penuntutan siapa, itu kan jelas ya. Iya, Kalau iya. unitnya bukan unit itu tiba-tiba datang itu kan aneh Aneh. gitu. Ya. Mungkin mereka ini dapat hidayah kali ya. Ya mungkin kita dianggap teroris kali ya. Waduh, Jadi malam-malam yang ya. ya kita dianggapnya teroris Tapi gitu mau ya. dibawa nggak teman-teman waktu itu? Enggak. Oh, cuman berdebat aja ya. Iya karena kita merasa nggak tepat dia yang datang gitu ya. Lu ngapain di sini ya? Iya. Tapi minta dijemput sama yang tepat emang. Tidak juga sih ya. Justru dan ada rekamannya kan jadi aneh juga. Kalau yang tepat juga kan ada surat-suratnya segala macam ya. Iya. Ini sama Pasti sekali nggak berani, nggak ada. Oh. Ya, sebenarnya kemarin tuh ketika beredar itu tentang protes, yang pertama menjadi perhatian kami di redaksi tentu saja adalah apa itu namanya ini ya, bagaimana Tempo kemudian menyikapi apa itu namanya protes tersebut. Syukur sih, alhamdulillah setidaknya tidak sampai peristiwa di Tambang Raja Ampat kemarin ya, sampai diseret-seret ya, gitu. Dan sepertinya sebelumnya juga antara tim penyelenggara TV Tempo di sana juga sudah memberikan ruang dialog. Tapi memang kemudian ketika kabar ada intimidasi itu ada di internal kami juga membicarakan itu bagaimanapun. Dan pemimpin redaksi saat itu menegaskan bahwa sekalipun acara dokumenter yang diproduksi oleh TV Tempo. saudara redaksi kami di Saudara tua atau saudara muda itu? saudara muda sekali, saudara muda. Biasanya yang muda-muda Ya, memang atau katakanlah terburu-buru, menggunakan suka. ada bendera Tempo di situ. Kami tetap apa itu namanya ikut memantau ya, mengawal masalah intimidasi yang memang menjadi sikap kami bahwa itu tidak boleh dilakukan. Di sisi lain agak alhamdulillah juga sebenarnya teman-teman Walhi nggak sampai dibawa ya, karena kalau sampai dibawa itu biasanya jadi anggota DPR nantinya. Kenapa gitu, Cak? Iya. Karena ya berarti ya gitu. sulit dia menjelaskan. Tapi ini kan kalau dilihat ya, walaupun itu bukan produk jurnalistik, kalau berdasarkan apa yang Cak Agung sampaikan, ada rasa tanggung jawab jurnalistik juga ya dari produksi yang dibuat itu. Buktinya teman-teman khawatir kalau teman-teman Walhi diapa-apain. Nah, ya kan itu ada perasaan di Pemret. Berarti ada perasaan bersalah juga dong. Bukan, sebenarnya kita nggak melihat apakah produk dokumenter itu salah atau tidak, karena bagaimanapun sebenarnya kebenaran di jurnalisme itu kan berbeda dengan fakta. Maksudnya fakta di jurnalistik itu berbeda ya dengan fakta hukum gitu katakanlah. Selama ini kita menuliskan mengenai berbagai pelanggaran di tambang-tambang nikel, bahkan sekarang ini juga ada satu peliputan yang sedang kami lakukan juga di salah satu perusahaan nikel juga, tapi itu adalah pelanggaran-pelanggaran di masa itu, ya, pelanggaran-pelanggaran yang kami temukan di masa itu. Jadi ketika kemarin ada video dokumenter katakanlah, tiba-tiba ini perusahaan, wah baik bener itu kan, ada ngecek air dan lain-lain. Sebenarnya yang perlu dilakukan adalah pertanyaan saya sebagai jurnalis, berarti perlu ada kerja jurnalistik lagi untuk membongkar yang lain. Apakah benar atau tidak apa yang dilakukan perusahaan itu di sana. Sepanjang itu belum dilakukan, setidaknya tidak bisa juga kita mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar-benar terjadi. Pengecekan air sebenarnya itu kan ya, isi dokumenternya itu kan apa itu namanya, ada ambil sampel dan lain-lain, memastikan air itu dalam kadar yang baik untuk kemanusiaan gitu ya. Betul, meskipun itu berbeda dengan fakta. Banyak temuan di media lain, termasuk terakhir kali investigasinya OCCRP dan beberapa media kolaboratornya mengungkap bagaimana perusahaan ini memang sejak lama mereka mengetahui
mengenai kontaminasi di apa itu namanya di Pulau Obi perairan itu. Nah, artinya sekarang ini justru buat saya sebagai wartawan ya ini menjadi tantangan baru untuk nunjukin benar atau tidak itu si dokumenter. Jadi film dokumenter yang iklan ini tidak akan membuat Tempo tidak akan melakukan tugas jurnalistiknya di kemudian hari kan? Oh ya pasti itu udah. Sebenarnya yang agak lebih sedih lagi sebenarnya karena kita juga sedang melakukan investigasi tentang tambang nikel. Itulah susah dia. susah. Nah jadi apa itu namanya ketika kami sedang menyiapkan ini mereka sepertinya sudah ini ya sudah maksudnya nikel seolah-olah baik-baik saja ya, tambang nikel baik-baik saja gitu. Oke, kalau Cak Agung tadi ya sedih nggak sedih juga ada gitu ya. Sama teman Wali lagi Mas Dwi kita tanya. Kan sama Tempo nih sahabat dekat nih. Ini Wali mau jadi beralih pimpinan juga saling mengunjungi ngasih kabar. Nah pertanyaannya Wali sedih nggak sikap Tempo begitu? Ya ini kalau kita bicara kan sebenarnya kalau kayak Walhi kan banyak kan ke teman-teman yang Tempo yang di lapangan ya. Iya. Kita kan bertemannya sama teman. Iya lebih akrab kan kita di lapangan lebih akrab sama ya. Bos-bosnya enggak ya? Nah itu ada jarak juga kan sama teman-teman Tempo juga pasti juga punya jarak juga kan sama ada relasi kuasa yang berbeda ya sama yang di level pimpinan dan itu satu hal yang berbeda. Kita sama yang di lapangan kan jadi pas kejadian kayak gini kan wah ini kasihan nih pasti nanti teman-teman yang biasa hubungan dengan kita pasti sulit juga ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman itu nanti mau ke lapangan begitu ya. Pasti kan warga yang disuguhi film itu dan tidak suka dengan film itu pasti akan menolak tuh kalau ada teman-teman Tempo datang itu yang pasti ini ntar jadi sasaran juga gitu ya. Teman-teman yang di lapangan yang biasa apalagi misalnya kalau yang udah punya kontak ya. Pasti kan nanti diteror sama teman-teman warga atau siapa yang merasa kok bukan redaksi apa perusahaan kamu kok beraninya ngeluarin video dan memutar dokumenter itu di beberapa tempat di Maluku Utara itu pasti wah itu pertanyaan yang pasti sulit dijawab sama teman-teman Tempo juga itu kan. Kok dirimu baik betul sama wartawan Tempo? Kalau di lapangan kan sama-sama mungkin kali ya. Kalau yang itu kan dan setahu saya juga yang melakukan rekaman ini bukan teman-teman yang biasa meliput wartawannya bukan ya setahu saya ya. Nggak tahu kalau misalnya saya nggak kenal yang di lapangan. Setahu saya bukan teman-teman yang biasa melakukan tugas-tugas jurnalistik setahu saya. Benar ya atau ya? Ya makanya sebenarnya agak keliru tadi kalau dibilang sulit dijawab. Jawabnya gampang, dimengertinya yang susah. Ya. Jawabnya semudah sebenarnya jawabnya adalah semudah produk dokumenter yang dipersoalkan itu adalah produk advertorial. Iklan. Produk advertorial, bukan dikerjakan oleh redaksi, bukan kerja jurnalistik. Nah, tapi emang ini apa itu namanya? Ya saya tahu orang awam orang umum khalayak pada umumnya pasti juga melihatnya pokoknya Tempo gitu kan. Harmonis bersama nikel. Ya, tapi ini kalau kita mau beranjak ya. Ini kan sebenarnya antara teman aktivis lingkungan, teman-teman jurnalis lingkungan ada upaya untuk melindungi lingkungan dengan tugas masing-masing. Nah, upaya mereduksi perjuangan ini kan bisa bentuknya macam-macam ya. Katakanlah dengan relasi bisnis, relasi kuasa ya, intervensi kepada teman-teman di lapangan. Ke depan dengan bisnis makin garang terhadap lingkungan, upaya mereduksi nilai-nilai itu dalam berbagai langkah-langkah potensial lebih besar terjadi atau tidak, Cak Go? Saya dari pelaku media ya. Ya sebenarnya ini saya agak promosi sedikit jadinya. Silakan. Ya. Beriklanlah kepada Tempo. Beriklan. Harmonis dengan link. Justru sebenarnya tadi saya jelasin soal merdeka. Merdeka dari secara finansial maksudnya apa itu namanya, kami memang industri media sekarang masih sangat bergantung pada iklan, ya, advertorial.
Syukur alhamdulillah di Tempo sebesar apapun iklannya, baik yang masuk ataupun dikembalikan tidak pernah mempengaruhi keputusan redaksi. Karena tadi ada pemisahan yang tegas antara pemasaran dan ruang redaksi. Tapi untuk Tempo sekarang yang menjadi strategi ke depan adalah memperbesar jumlah pembaca. Memperbesar jumlah pembaca. Maksudnya pembaca dalam artian pelanggan berbayar ya, pembaca berbayar. Sehingga memang Tempo memimpikan bisa bebas dari iklan. Dan ini sebenarnya sudah dimulai beberapa tahun terakhir dah. Agak berat juga karena dengan kondisi sekarang masyarakat gampang mendapatkan informasi dari media sosial. Tantangan baru ya. Tantangan baru, mereka pasti enggan untuk membayar atau berlangganan gitu. Tapi kasus kali ini sebenarnya ini yang menunjukkan apa yang dikhawatirkan oleh Tempo. Ketika kami sudah menjaga betul nilai-nilai independensi, profesionalitas ya. Ada yang masuk dari pada akhirnya ada produk-produk yang bersifat bisnis ya. Tapi kan kemarahan ini bukan soal tidak terpercaya, tapi kami sayang Tempo. Ibarat orang pacaran nih, Cak. Terluka ini barang. Saya terluka juga, teman-teman yang nonton terluka juga. Jadi ini bukan soal tidak percaya Tempo, karena kami kenal wartawan-wartawannya dan ya kayak orang patah hati. Kan orang pacaran itu bisa putus, Cak. Tapi kan bisa pacaran lagi gitu. Gitu ya. Ini sebenarnya lebih sulit dibanding majalah loh, Cak. Ini kan video bentuknya ya. Kalau majalah tuh garisnya biasanya lebih terlihat jelas. Kalau video itu lebih sulit, apalagi kalau videonya udah di crop, nanti beredar di crop atau hilang itu bisa. Solusinya kemarin sulit ini memang itu. Mas Dwi, itu saya juga sudah bicara dengan Cak Gu. Sebenarnya kalau ada itikat baik sih ditulis saja ini editorial, iklan gitu ya. Teman itu barang nggak ditulis ya. Enggak, dan ini kan kalau sekarang dipotong gitu ya misalnya ya. Itu yang diambil itu yang kayak yang lebih sulit itu. Ya disebar di IG dan lain-lain ya. Kalau disebutnya orang kalau orang podcast tuh kadang-kadang dikasih gede ini time-lapse-nya gede-gede supaya nggak dipotong, apalagi ada dimasukin TikTok kan. Dipotong dimasukin TikTok, wah itu udah pusarannya jadi besar banget. Itu yang kayaknya sekarang kalau yang bikin kayak gitu agak hati-hati begitu ya, video ya terutama ya. Itu agak kayak di ada watermark kayak iklan Tempo gitu ya. Jadi siapapun yang motong akan kelihatan itu iklan. Ini dari iklannya begitu. Iya. Nah, tapi kalau teman-teman pejuang aktivis lingkungan hidup ya, ada nggak upaya mereduksi nilai-nilai perjuangan itu? Kan tiba-tiba datang Brimob gitu kan, lama-lama kan cemas juga kita jadi aktivis. Ya ada juga sih ya memang, dan kelihatan sekarang kalau kita lihat generasi yang lebih muda ya, ke yang soal isu lingkungan ya. Kalau yang gampang-gampang misalnya kayak mengutin sampah gitu banyak populer gitu ya, mengutinnya aja sampah ya. Tapi kalau misalnya udah agak keras misalnya, penolakan tambang misalnya, keras kan itu termasuk keras ya. Ataupun kalau yang sampah yang agak berat misalnya, nolak kemasan tertentu yang menimbulkan sampah itu jarang yang mau, karena berat ya, keras gitu yang ngelawan misalnya. Saingannya berat ya. Oh iya, dan lawannya juga pasang iklannya di mana-mana iklan itu. Tadi udah ngomongin soal keamanan. Iya. Bukan iklan lagi. Sudah mulai mudah tersinggung nih. Itu yang lebih jadi ruang kita untuk melakukan, apalagi kalau yang sosmed ya. Ini kan kalau cetak kan masih mending lah, ada ruangnya gitu bersaingnya. Kalau di sosmed kan dia bisa pasang iklan di misalnya di TikTok, di Instagram yang bisa nutup yang punya kita gitu ya. Karena dia pasang iklan dia muncul gitu. Iya, itu yang itu lebih berat deh ya. Iklan bisa mereduksi gerak-gerakan nilai aktivisme juga ya. Iya. Sama kayak teman-teman jurnalis lingkungan juga ya. Ya sekarang tolong dijaga itu. Teman-teman Tempo ini agak sulit, Mas Dwi, kalau dapat iklan. Orang ngelawan judi online, gimana bisa dapat iklan judi online kan? Bahkan iklannya di komentar sekarang banyak kan? Oh iya. Itu sulit melawannya. Iya. Di Bocor Alus, di Tempo yang lain ya. Kilas balik komen-komennya itu komen ini judi semua ya.
Iya. Iklan nggak jelas. Ya iklan itu yang ini ya, yang waduh. Iya. Kayak sulit ya, dan Aku tadi kan kalau dunia aktivisme kan harusnya ancamannya masuknya coklat, hijau ke dalam keamanan dan segala macam. Tapi ada juga kalau mereduksi melalui iklan tuh ya. ya itu bagian itu Untuk sebenarnya menyakiti yang sebelah itu aja. mereka tuh bareng biasanya. Iya. Bareng. Oh, datangnya Bareng. berbarengan. Kan yang coklat sama hijau kan juga ada Iya. tugasnya apa ya? Flooding kita bilang ya. Flooding berita itu. Betul, itu persis tuh. Itu Pernah yang kejadian di terjadi. Tempo juga tuh. Kalau iklan sudah tidak bekerja, ancaman yang harus dipekerjakan lagi. Preman datang ke Tempo dan segala macam. Iya. Iya. Tapi memang betul, ini terlepas dari Tempo ya, tapi arus komunikasi itu memang terhadap ini tantangan mengenai isu-isu lingkungan ya. Karena isu lingkungan yang sangat masif dampaknya terhadap lingkungan itu pasti berkaitan dengan bisnis yang besar. Bisnis yang besar atau investasi yang besar itu selalu mendapat perlindungan dari entah itu kebijakan maupun perangkat negaranya. Nah, makanya mungkin kemarin ketika di kejadian di Maluku Utara juga semacam itu, dan itu jamak terjadi. Di sisi lain memang mengenai penyebaran informasi yang tidak benar. Nah, mungkin kali ini dari sudut pandang Walhi, dari sudut pandang Walhi, Ini informasi tidak benar ya. iklan itu menjadi apa itu namanya penyebaran informasi tidak benar. Tapi ini gejala ini sebenarnya kalau kita cermati sudah sangat banyak di Ruang politik banyak media sekali. di media sosial. Ya, bagaimana apa itu namanya misalnya katakanlah food estate ya. Food estate gambar di media sosial isinya adalah orang-orang yang panen gitu ya. Kemudian di TikTok katakanlah tambang-tambang, kalau coba diketikkan apa itu namanya salah satu akronimnya perusahaan nikel aja pakai hashtag di TikTok, H misalnya. isinya pasti pegawai-pegawai yang Oh. rapi, sehat walafiat dan sebagainya. Dan ini sebenarnya menjadi tantangan serius buat perjuangan teman-teman yang concern, tidak hanya teman-teman ya, tapi terhadap lingkungan hidup itu sendiri gitu. Nah, kalau buat kami memang di sebagai awak redaksi yaitu menjadi tantangan baru. Tantangan baru gimana untuk memproduksi kerja jurnalistik sebanyak mungkin di isu-isu tersebut. Karena bagaimanapun ini harus harus diimbangi ya. Karena sekarang ini saya tidak hanya bicara tentang media massa tapi juga platform komunikasi lain seperti media sosial itu juga sangat noise ya. Ya peperangannya pindah ke sana. Ya, betul. Ya peristiwa Tempo ini kalau saya mau analogikan sih itu sama dengan pengurus masjid di kampung saya, Cak. Muazin salah azan, yang dimarahin takmir masjid memang, dan takmir masjid yang minta maaf. Jadi yang salah yang lain di Tempo dan Cak Gung dan teman-teman yang harus ya minta maaf. Mudah-mudahan ini relasi dengan teman-teman lingkungan tetap baik dan bisa dimengerti, perjuangan terus dilanjutkan. Ya mudah-mudahan Walhi tidak berhenti dengan menonton film dokumenter. Mudah-mudahan ada dokumenter TV Tempo yang soal sebenarnya. Banyak. Takmir minta maaf lagi. Mudah-mudahan abis ini ya. Orang carinya bukan yang iklannya, carinya yang dicari ketika dicari ternyata yang muncul yang pertama bukan yang iklan, tapi yang muncul yang Tempo yang investigasinya begitu ya. Atau yang bocor halusnya begitu yang soal Blok M di sana gitu kan. Nah, itu harapan tuh, Cak. Iya, supaya yang munculnya di pencariannya nanti Tempo nikel bukan yang iklannya ini ya, tapi yang lain yang sesungguhnya betul. Karena algoritmanya ya itu ya. Kalau minta di take down nggak mungkin ya.
Loh, aku nanya ke dirimu kalau ngeliat Cak Agung. Kayaknya kalau sekarang apa men-take down itu kayak sia-sia ya, karena pasti kalau udah apa ya, kalau Di-download di beberapa kali. once posting never can be flush, jadi nggak bisa di ada istilahnya gitu ya kalau di internet ya, kalau sekali di posting nggak bisa di flush kayak WC gitu, nggak bisa. Ya nggak hilang lagi, Cak. Ya, sakit. Tapi ya saya doakan nih, ini semua kita belajar banyak hal dan saya pikir semua orang tahu kualitas Tempo, jurnalisnya, hal-hal yang begini akan terjadi dan itu berulang. Mudah-mudahan teman-teman Wahli juga terus berjuang dan bisa bahkan mungkin membuka atau membuat dokumen baru yang menjernihkan suasana. Terima kasih, Mas Dwi Saung. Sama-sama. Mas-masku Cak Gung yang tadi dia agak sedih juga tadi sebenarnya. Saya tahu itu kalau tampangnya sudah begitu agak sedih deh. Sekian, terima kasih. Salam lestari. Lestari.